TNI sudah berjuang mati-matian teman-teman untuk membangun jembatan untuk penghubung jembatan-jembatan yang putus di sungai-sungai. Seluruh daripada TNI yang dikirim ke sana itu sudah dikerahkan oleh pemerintah, yaitu Presiden Prabowo, untuk membangun jembatan-jembatan supaya bisa terhubung antara satu daerah ke daerah yang lain. Ternyata teman-teman, setelah mereka sudah hancur-hancuran mati-matian berjibaku untuk membangun jembatan itu supaya arus sungai yang sudah tidak ada lagi jalan bisa terhubung. Jadi sekarang setelah TNI sudah membangun, sudah selesai dibangun, malah orang-orang Aceh tak tahu itu dari pihak GAM ataupun dari mana, malah merusak dari jembatan itu. Jadi seolah-olah kinerja TNI yang dituduh tidak becus begitu. Itu udah baut-bautnya dibuka gitu. Jadi misalnya kalau masuk jembatan itu nanti contohnya ada truk yang membawa beban berat bisa tumbang begitu, yang bisa roboh begitu jembatannya. Jadi nanti yang dijelekin nanti TNI. Jadi sebegitu buruknya daripada perilaku orang di sana teman-teman. Kan udah keterlaluan itu, kelewat kali. Pokoknya mereka itu ingin mensabotasi bagaimana caranya supaya TNI itu selalu buruk di mata orang ataupun di mata publik ataupun di mata dunia begitu. Jadi kinerja TNI itu, kinerja pemerintah itu asal-asalan, tidak ada becusnya begitu. Jadi kira-kira itulah tujuan mereka. Makanya mereka mensabotasi. Setelah selesai dibangun jembatan itu, dirusak lagi malam-malam, mungkin malam-malam menurut salah satu keterangan daripada TNI itu, mungkin malam-malam itu dibukai bau-baunya, kan itu kan ada di baut itu apanya, untuk join-join daripada bajanya itu kan ada sebagian kan di baut itu, tetapi baunya itu kalau dilonggarin bisa tumbang itu. Jadi mereka itu itulah kerjanya malam-malam. Setelah siap dibangun itu dilonggarin semua baunya, ada yang hilang, ada yang dilonggarin. Jadi begitu nanti beban berat datang dari atas bisa tumbang. Coba ini teman-teman kita dengarkan daripada keterangan Panglima. Ini akan membuat berat kita dalam bekerja. Ini lihat sudah dilepas nih. Ya. Nanti ada lagi yang bilang, oh ini sengaja nih dalam kondisi kompak pun ini masih ada orang yang berusaha mensabotase jembatan Beli kita. 2 hari yang lalu mungkin ada ditayangkan ininya, dibongkar baut-bautnya. Ya, kami juga tidak menyangka ada orang sebiadab ini ya, terus terang saja. Memang kami pikir masyarakat sedang bencana ya, ini baut-bautnya dibongkar. Mana yang berikutnya? Ini jadi terlihat itu berpindah. Ya, nanti kalau ada yang perlu lihat fotonya nanti saya kasih. Jadi dalam kondisi begini pun masih ada kelompok-kelompok orang yang mau bisa dikatakan arahnya kepada pemerintah, ya, mengorbankan masyarakat yang sedang bencana pun mau dikorbankan. Jadi terus saya semalam tidak bisa tidur, saya memikirkan ini karena saya pikir orang sebiadab ini luar biasa ya. Jadi kalau kita tidak kompak Bapak Ibu sekalian, ini akan membuat berat kita dalam bekerja. Ini lihat sudah dilepas nih ya. Nanti ada lagi yang bilang, oh ini sengaja nih pengkondisian. Ya kalau pengkondisian membuat masyarakat mati, bukan pengkondisian namanya itu biadab namanya ya. Jadi ini ya bukti-bukti nyata sudah ada. Ya kasihan masyarakat korban yang hilang. Janganlah. Terima kasih Pak Mensesnek. Jadi untuk pembelian Beli memang ini barang hampir jarang yang ready stock. Jadi dikoordinir oleh Kementerian Pertahanan, dicari di berbagai negara berapa mereka siap, kita beli untuk ke sini. Begitu yang disampaikan kepada saya, dan saya menyiapkan titik-titiknya, berapa titik nanti di daerah bencana, dan kalau lebih dan kita gunakan di daerah lain. Dan ini juga jadi ide bahwa nanti ke depan kita punya stok jembatan Beli untuk menghadapi bencana maupun membuat jembatan-jembatan Beli di daerah-daerah. Itulah teman-teman, segitu jahatnya mereka kepada
pemerintah ya. Segitu kejamnya mereka membuat sabotase begitu supaya Indonesia ataupun khususnya pemerintah Indonesia itu buruk di mata dunia begitu ya. Jadi seperti selama ini yang mereka gaung-gaungkan itu, pemerintah ataupun pemerintah pusat dalam hal ini di sini presiden lah ya, tidak memperdulikan, tidak ada perhatian dengan rakyat Aceh yang sudah tertimpa musibah kebanjiran, kira-kira begitu. Itulah intinya mereka. Jadi seolah-olah nanti digaungkanlah ke dunia begitu bahwa kinerja daripada pemerintah ini tidak ada betul-betul memperhatikan daripada rakyat Aceh. Buktinya dibangun jembatan langsung tumbang, dibangun jembatan langsung rusak. Jadi asal-asalan mereka, yang penting asal jadi. Itulah nanti yang digaung-gaungkan ke dunia begitu. Jadi dunia pun akan berkata apa kepada pemerintah, karena nyatanya seandainya nggak ketahuan sabotase ini, nggak ketahuan bahwa mereka itu membukai baut-baut daripada jembatan itu, kan pasti nanti tumbang itu jembatan itu, kan bisa tumbang itu. Jadi dunia pun nanti apabila terjadi itu, misalnya jembatan yang sudah dibuat yang barusan kira-kira seminggu ataupun 2 minggu, 1 bulan begitu langsung tumbang, ya dunia pasti memberikan nilai yang buruk juga kepada pemerintah ya. Betul juga ya apa yang dikatakan rakyat Aceh itu, memang benar-benar pemerintah pusat itu tidak ada perhatiannya. Jadi buat pembangunan pun ke Aceh itu asal-asalan. Ya buktinya seperti ini, baru siap selesai dibangun udah tumbang, berarti tak ada mutunya, tidak ada diperhatikan kualitas untuk orang Aceh. Yang penting pemerintah itu bekerja asal-asalan. Jadi memang benar-benar selama ini apa yang dikatakan rakyat Aceh itu, bahwa perhatian pusat tidak ada kepada orang Aceh, kira-kira begitulah. Jadi untuk menarik perhatian daripada dunia, supaya dunia itu merasa negatif pemikirannya, itu tidak ada positifnya, pokoknya merasa negatif kepada pemerintah pusat. Itulah tujuan daripada orang Aceh yang melakukan perusakan jembatan itu, ataupun itu orang Aceh ataupun orang Gam, nggak tahulah kita ya, yang penting orang dari sana lah intinya. Jadi begitu teman-teman. Bagaimana menurut teman-teman, apakah itu perilaku-perilaku yang betul-betul artinya sesuai dengan apa yang diinginkan rakyat Aceh semua, ataupun hanya sebagian saja ini orang-orang yang seperti ini punya pemikiran?